tipe 2 yang banyak menjangkiti kaum muslimah terutama ya saat ini. Salah satu tandanya adalah gemuk, ya gemuk. Ya, itu salah satu tandanya. Maka insya Allah di sini akan dipaparkan oleh Dr. Regianti Permatasari bagaimana cara mengatasinya. Jazakillah khair dokter atas kehadirannya. Semoga Allah mudahkan semua perjalanan kajian untuk malam ini. Insya Allah Ta'ala. Ummah, siapkan catatannya Ummah. eh, Fokus dan dengarkan semua materi yang diberikan oleh Dr. Regianti Permatasari. Untuk menyingkat waktu, Ana persilahkan kepada Dr. Regianti. Tafadhali mashkura. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2 ya. Kalau tipe 2 ini berarti dia didapat ya. Didapat karena kegemukan ya. Jadi bukan seperti diabetes tipe 1 yang diketahui bahwa dia ya dia bukan karena kegemukan kalau diabetes tipe 1. Nanti kita bahas lagi mungkin di lain kesempatan untuk diabetes tipe 1 ya. Nah, di sini yang akan kita bahas diabetes tipe 2 salah satunya ya. Jadi bukan hanya gemuk saja ya yang menyebabkan diabetes tipe 2. Salah satunya dari kegemukan ya. Salah satunya dari kegemukan. Kegemukan merupakan faktor resiko untuk terjadinya diabetes tipe 2. Kegemukan di sini masih secara keumuman ya. Karena yang saya maksud bisa mengidap diabetes tipe 2 itu bisa dari overweight, obesitas tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ya. Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut overweight ataupun obesitas 1, 2, 3, ada rumusnya ya Bu. Yang paling mudah adalah kilogram berat badan per sentimeter tinggi badan, tapi sudah dirubah jadi meter, lalu dikuadratkan ya. Ketika nilai body mass index-nya tersebut 17 sampai 23 itu normal ya. 23 sampai 25 atau 27 itu overweight ya. Lebih dari 25 atau 27 nanti ada pengelompokan sendiri diabetes untuk obesitas 1, 2 ataupun 3 ya. Nah, dari situ uh, kebanyakan iya, para wanita ini kan kebanyakan hamil dan melahirkan ya. Dimana ketika hamil ya berarti ada peningkatan berat badan ya. Normalnya itu sampai 10-15 kg dari berat badan awal ya. Ada juga yang menyatakan beberapa jurnal 12 kg ya. Nah, dari sini itu normal ya. Sehingga ada beberapa kondisi di mana wanita hamil tersebut mengalami obesitas ya dari berat badan awal ya. Nah, inilah PR-PR yang kemudian kebanyakan wanita yang hamil menyusui dan juga mungkin menyusuinya selama 2 tahun gitu ya, banyak yang mengalami kegemukan ya atau obesitas. Ya, kalau kegemukan kita namanya overweight, kalau obesitas berarti lebih dari gemuk ya. Nah, uh, oleh karena itu tema ini sangat tepat kalau kita obrolin ya, kalau kita bahas ya. Nah, uh, lalu gimana dok kalau misalnya sudah melahirkan gitu ya? Nah, pada fase-fase awal menyusui ya, itu biasanya Allah memberikan suatu masa di mana berat badan itu turun ya, bisa menjadi kesemula, bisa jadi setengahnya ya. Di situ ada fase di mana hormon yang tadinya hamil itu progesteron ya kembali lagi menjadi normal ya, antara estrogen dan progesteronnya seperti di awal sebelum kehamilan ya.
dan banyak sekali hormon-hormon yang berubah ya, sehingga pada saat awal-awal melahirkan lalu menyusui biasanya kita suhunya lebih tinggi, lalu berkeringat, lalu ditambah dengan kita beraktivitas di kesehariannya, kurang tidur gitu ya. Nah itu biasanya berat badannya langsung turun ya gitu. Apalagi ditambah dengan menyusui. Beberapa teori menyatakan bahwa dengan menyusui secara full ASI ya itu membantu menurunkan berat badan gitu ya, karena ada hormon-hormon tertentu yang melancarkan metabolisme lagi gitu ya, sehingga wanita itu memang fitrahnya menikah ya, hamil, melahirkan dan menyusui ya. Jadi kalau misalnya berat badan kita yang tadinya langsing lalu jadi gemuk, obesitas, terus turun lagi, itu udah biasa Bu ya. Jadi tidak usah khawatir ataupun misalnya jadi apa namanya, ketakutan untuk hamil atau menyusui ya, karena itu sudah fitrah ya. Nah, sekarang yang kita bahas kalau sudah seperti itu dokter, bagaimana cara kita menghadapinya ya. Nah, kalau sudah hamil, kita nggak boleh diet Bu ya. Kita nggak bisa diet karena pada waktu itu kita membutuhkan nutrisi 2 kali lipat ya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk janin ya. Lalu kalau sudah melahirkan dan menyusui, kita boleh diet, tapi dietnya diet sehat ya. Jadi kita kurangin karbo, bukan menghindari karbo ya, tapi mengurangi karbo dan meningkatkan protein dan juga sayur dan juga buah ya sebagai sumber mineral dan juga vitamin ya. Nah, terus masih masih tuh sampai menyusui kita butuh suplemen ya. Suplemen hamil banyak. Ada yang sudah komplit tapi harganya mahal ya. Ada yang persatuan, misalnya asam folat satu, terus kalsium satu, gitu ya. FS satu gitu. Ada yang satu lembar sehingga kalau minum tuh 3 tablet ya. Nah, dari situ dibarengi dengan olahraga. Dok mau olahraga kayak apa ya? Udah sibuk nyusuin nggak bisa gitu ya. Olahraganya nggak usah capek-capek ya Bu, ya cukup misalnya jalan di kalau misalnya di rumah punya halaman ya, jalan kaki ya sambil berjemur gitu. Itu selama setengah sampai 1 jam ya kalau dewasa. Kalau bayinya boleh mulai dijemur 20 menit depan belakang ya. Jadi sambil menjemur bayi sambil kita olahraga. Itu kalau bisa dijalanin sehari sekali setiap 1 jam setiap hari ya gitu. Jadi nanti berat badannya turun ya. Lalu jangan lupa menyusui tiap 2 jam ya. Tiap 2 jam menyusui sampai keadaan tersebut, menyusui itu sampai tiap 2 jam itu 4 bulan pertama bayi ya. Setelah 4 bulan lebih, apalagi mendekati MPASI, itu udah mulai jarang-jarang ya. Mungkin bisa 3 atau 4 jam sekali. Nah, dari situ, iya sayang, dari situ mulai berat badannya turun ya, gitu. Dan badan juga kebentuk awal, seperti itu ya. Nah, itu kalau kegemukan dari proses hamil, melahirkan, dan menyusui. Sekarang misalnya sesudah menyusui, saya pakai KB dok, ya. KB-nya itu yang 3 bulan. Nah itu ada Bu efek samping tertentu, contoh ya tidak mens ya, karena kalau menyusui kan biasanya eh, KB apa yang aman untuk menyusui, yaitu mini pill ya, dan juga yang untuk menyusui dan juga KB suntik 3 bulan gitu ya, derivat dari progesteron. Nah, itu aman untuk menyusui tapi tidak mens ya, sehingga badan juga jadi gemuk ya karena manipulasi hormonnya memang dia jadi nggak mens gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu di mana misalnya sudah menyusui atau menyusuinya sudah disapih tapi masih gemuk, berarti kita kurang beraktivitas ya. Dan juga pola makan gitu ya. Sehingga dari lifestyle misalnya ya, lifestyle tuh apa sih dok? Kenapa sih diabetes mellitus itu selalu dikaitkan dengan lifestyle ya? Terus hipertensi juga dengan lifestyle. Kenapa? Karena hipertensi dan diabetes mellitus itu bukan seperti suatu penyakit yang membutuhkan antibiotik, bukan. Ya. Bukan, tapi dia dari lifestyle ya.
Dan obat-obat dari diabetes mellitus dan juga hipertensi itu hanya maintenance ya, jadi membantu menurunkan gula ya sayang, membantu menurunkan hipertensi gitu ya, sehingga kalau pengen mencegah atau bebas dari hipertensi dan juga diabetes mellitus, yaitu tolong mengontrol lifestyle Anda gitu ya. Lifestyle tuh apa aja sih dok? Apa cuma tidur doang nggak boleh bergadang? Apa gimana gitu ya? Lifestyle itu ya gaya hidup bu ya. Apa aja sih yang bikin gemuk ya? Sehingga dari kegemukan tersebut bisa mengidap diabetes mellitus tipe 2 ya. Lifestyle Bu, jadi dari pertama bangun tidur ya. Dari bangun tidur itu setidaknya kita boleh sarapan yang sehat, yang rendah karbo ya. Kalau kita kegemukan nih, kita sekarang ngomongin kegemukan ya. Banyakin protein dan juga sayur dan juga buah gitu ya. Penting nggak sarapan pagi? Penting. Pada beberapa kasus ada yang defisit kalorinya sangat-sangat ketat ya, sampai dia makannya cuma sekali sehari dan itu siang hari tanpa sarapan. Boleh seperti itu ya. Tapi pada beberapa kasus di mana Anda baru memulai diet dan juga menyusui, jangan tidak sarapan kecuali Anda sudah menyapih ya. Nah, setelah itu olahraga ya setiap hari 1 jam ya, 45 menit boleh, 1 jam kan 60 ya. Lalu olahraga apa aja dok yang Anda bisa lakukan di rumah kalau Anda ibu rumah tangga. Kalau Anda bekerja, yang bisa Anda lakukan setelah pulang kerja atau beli treadmill. Jadi sebelum kerja itu Anda treadmill dulu 1 jam gitu ya. Nah, lalu dari situ tetap menyusui ya, atau kalaupun tidak menyusui nanti siang makan lagi ya, makan berat ya. Makan berat di sini tetap dikondisikan karbohidratnya tidak banyak ya Bu, seperti makan biasa. Tapi karbohidratnya kalau pengen benar 4 sampai 6 sendok makan, atau boleh juga seperempat atau 1 centong saja gitu ya. Lalu yang lainnya biar kenyang, perbanyak lauknya ya. Lauknya itu maksudnya apa dok? Ya lauknya dari protein, contoh ikan, ayam, daging sapi, telur rebus ya, atau telur dadar. Kalau telur goreng, kalau Anda nggak pakai teflon jangan, karena putih telurnya bisa rusak ya. Jadi disarankan pakai teflon atau wok ya, yang dari granit ya. Nah, lalu setelah itu eh boleh nggak dok olahraga sore? Boleh ya. Yang penting tiap hari 1 jam ya. Lalu setelah itu tidak boleh bergadang ya. Bergadang itu dikaitkan dengan circadian rhythm ya, atau ritme circadian, di mana ada jam-jam tertentu kita diciptakan oleh Allah untuk beristirahat sehingga metabolisme kita sesuai jamnya ya. Jadi lancar. Iya sayang, sebentar. Bentar ya. Nah, lalu setelah itu uh, iya. Sebentar ya, di unmute. Nah, tadi sampai mana ya? Boleh boleh ada yang mengingatkan tadi sampai mana? Cuma tidur dok. Tidurnya jangan bergadang. Oh ya, circadian rhythm ya. Nah, circadian rhythm itu kalau kita sesuai sunnah ya, dan kita belum pernah tahu tentang penelitian, bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat benci terhadap orang yang bergadang ya. Ternyata berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Jadi Rasulullah juga sangat membenci orang yang ngalor ngidul atau apa namanya, ngobrolin hal yang nggak penting atau beraktivitas bergadang yang nggak penting gitu ya setelah sholat isya. Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan agar istirahat ya kalau sudah sholat isya. Nah, itu ternyata berhubungan ya. Jadi kebencian Rasulullah SAW terhadap hal seperti itu ternyata karena Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut
karena mencintai kita gitu, umatnya ya, biar umat-umat Rasulullah itu semuanya yang muslim sehat ya. Kalau kita misalnya bergadang, nanti metabolisme circadian rhythm-nya itu rusak, Bu, ya. Dan kalau kita bergadang dapat menyebabkan kegemukan gitu ya. Ternyata berkaitan dengan kegemukan seperti itu ya. Lalu selanjutnya makanan ya. Makanan manis seperti bolu ya, terus apa lagi ya, mie gitu ya. Mau mie rebus instan, mau mie ayam ya, mau mie baso gitu ya. Lalu jeroan, gorengan. Jeroan tuh apa aja? Usus, ati, ampela, babat, urat ya, otak. Boleh nggak sih dok makan? Boleh sekali-kali ya. Cuman kalau misalnya tiap hari, orang Sunda tuh biasanya pagi-pagi tuh udah ngopi katanya ya. Mangga ngopi gitu ya. Ternyata ngopi tuh dikira saya tuh minum kopi. Ternyata makan gorengan tiap pagi ya. Mulai dari pisang yang dibalut dengan tepung, mulai yang manis ya, terus ubi manis, terus talas atau apa namanya singkong goreng gitu ya, terus bakwan ya, gehu segala macam itu hampir tiap hari. Bukan nggak boleh Bu ya, semua makanan yang halal boleh kita makan, tapi jangan berlebihan, terutama yang berbahan tepung. Contohnya yaitu tadi ya, gorengan, terus mie ya, terus bolu, kue-kue gitu ya. Kenapa? Karena selain rasanya manis, kalau kita kebanyakan makan tepung itu meningkatkan juga kadar gula darah ya. Lalu apalagi dok, bubur ya, bubur. Bubur itu bentuknya sudah uh, bubur ya, bukan lagi nasi. Jadi indeks glikemiknya tinggi Bu. Hati-hati pada yang suka makan bubur hampir tiap hari ya. Itu dapat meningkatkan kegemukan sehingga jadi meningkatkan kadar gula darah juga. Dok, ada nggak yang diabetes tapi nggak gemuk? Ada Bu. Ya, jadi hal tersebut juga nggak harus melulu gemuk gitu ya. Ada yang berat badannya ideal, tapi karena dia tiap hari makan permen, terus udah kayak gitu makan mie rebus instan karena misalnya ngekos atau kerja di Jakarta lalu ngekos gitu ya, nggak bisa masak sendiri gitu ya, nggak ada waktu. Terus tiap hari makan padang, nasinya kan kalau padang kan banyak ya Bu. Bukan nggak boleh, tapi kalau kita tidak seimbang antara fiber atau serat dengan karbohidratnya dan juga lauknya yang proteinnya, itu bisa menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh meningkat ya. Jadi itulah Rasulullah SAW juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan dengan cara berpuasa ya, itu mendetoksifikasi semua racun-racun ataupun racun itu maksudnya apa sih dok? Ya itu gula darah yang tinggi kan racun juga Bu ya. Agar dengan puasa ini diturunkan gitu ya. Karena kita punya insulin sendiri Bu di dalam tubuh ya. Dengan puasa itu insulin kita tuh jadi aktif sehingga pada kasus diabetes mellitus yang mendapatkan insulin, kenapa? Karena insulin di dalam tubuhnya sudah tidak sensitif sehingga dia butuh bantuan insulin buatan yang disuntikan gitu ya. Nah, kita sudah diciptakan oleh Allah itu sempurna, Bu. Ya, kita punya sel T. Ya, sel T itu kalau misalnya ada infeksi dia duluan tuh ya, yang membantu imunitas tubuh melawan benda asing yang masuk ke tubuh. Benda asing itu maksudnya gimana dok gitu ya. Yang menyebabkan infeksi dan peradangan pada awal. Ada demam, ada virus ya, ada bakteri gitu ya. Ada protozoa, ada jamur ya. Kita udah punya tuh tentara-tentara sendiri di dalam tubuh ya. Jadi kita itu udah sempurna Bu. Hanya kita tinggal menjaga, memelihara apa yang sudah Allah berikan ya. Dan hal itu adalah tanggung jawab diri masing-masing ya. Bukan misalnya tanggung jawab suami gitu ya. Suami kan kepala rumah tangga dokter. Kesehatan saya juga harus dong sama dia diperhatikan enggak Bu ya. Kesehatan itu pada badan masing-masing. Jadi bertanggung jawab dan mengontrol diri sendiri masing-masing ya. Kalau kita sakit ya, itu yang merasakan hanya kita ya, suami, mertua, orang tua, anak itu hanya mendampingi dan menemani ya, dan memberikan support atau tim horenya lah gitu ya, yang menghadapi kita Bu. Kalaupun harus sakaratul maut, mereka nggak bisa nemenin. Nah, kalau misalnya pengen sehat, tolong pada kasus diabetes tipe 2 ini
tolong kontrol diri Anda sendiri dalam hal lifestyle ya. Satu, jangan bergadang. Dua, jangan makan yang tinggi karbo ya. Tiga, gemar berolahraga ya, walaupun cuman jalan kaki, walaupun cuman jogging, walaupun cuman running, walaupun cuman misalnya berenang gitu ya, walaupun misalnya cuman skipping gitu ya, walaupun cuman misalnya angkat beban pakai dumbbell atau kettlebell di rumah gitu ya. Yang penting Anda kalau pengen di rumah berarti workout sifatnya ya. Tapi kalau misalnya sudah mencapai 35 lebih itu barusan kan kardio ya, contoh dari kardio yang menguatkan jantung. Tambah juga Bu dengan weightlifting ya atau angkat beban ya. Di mana angkat beban tersebut membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan massa otot dan juga tulang. Sehingga dari 35 tahun ke atas mulai tuh ya sel-sel itu menurun ya, menurun vitalitasnya Bu. Sehingga harus kita pelihara dan jangan mempercepat penuaan ya, baik dalam sel, baik dalam tulang, osteoporosis dengan cara apa? Weightlifting Bu ya, atau angkat beban. Dok, emang angkat beban harus nge-gym? Kalau ibu tidak punya alat-alatnya, ya ibu harus nge-gym ya. Tapi dok, gym itu jarang yang ada muslimahnya. Silahkan beli Bu ya. Di TikTok, di Shopee, di Tokopedia banyak ya. Ada yang buat ekstremitas atas, ada yang buat ekstremitas bawah, ada yang dumbbell gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Ada yang non apa namanya? Ada yang non alat berat ya, cuman pakai dumbbell doang, atau misalnya tarik gitu ya, tarik buat bicep tricep banyak Bu gitu ya. Terus dari situ maka dengan adanya weightlifting tersebut juga menjadi salah satu lifestyle juga, dan cara ibu makan ya, cara adik-adik yang perempuan di sini yang belum nikah makan, menjaga makanan, berat badan dan lain sebagainya, itu nanti menjadi gaya hidup ya, bukan lagi gaya-gayaan gitu ya. Dan apa namanya, badannya sehat. Karena Rasulullah sendiri juga eh, mengadvise ya semua muslim dan muslimah itu agar berat badannya sesuai ideal ya, sesuai dengan tinggi badan. Jadi harus ideal. Kalau kita ideal berarti vitalitas kita penuh, full, optimal ya. Jadi mau ibadah juga enak ya. Nah, dengan weightlifting Bu, selain menurunkan dan juga menstabilkan gula darah, dia juga mencegah penuaan pada sendi-sendi tulang gitu ya, sehingga mencegah osteoporosis. Osteoporosis sendiri itu merupakan peradangan sendi lutut ya. Jadi nanti kuat tuh ototnya, sendinya, tulangnya ya, sehingga pada umur-umur lansia ya, 40, 50, 60, 70, 80 ya, itu masih bugar. Nggak nyeret jalannya ya, terus nggak susah untuk ruku, untuk sujud, untuk duduk di bawah lantai ya. Karena mulai dari sekarang ketika umur sudah lebih dari 35 dia udah weightlifting gitu Bu ya. Dan sebenarnya badan kita itu 60 sampai 80% itu air Bu ya. Kita pertama kali yang dibutuhkan adalah air ya, bukan makanan ya, sehingga dianjurkan minum 2 liter sehari dan makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang, dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah sendiri menyarankan agar tidak banyak makan ketika boleh silahkan makan, ketika makan sisakan untuk udara dan juga air ya, dan berhenti sebelum kenyang ya. Kenapa Bu? Misalnya kita makan apa ya, ikan pepes dengan tempe tahu ya, itu kan ikannya satu tuh, satu satu utuh ya. Tempe tahunya misalnya dua biji jadi 4 ya. Nah, ketika di luar ya Bu, sebelum masuk ke mulut dia bentuknya kan seperti itu ya. Setelah kita kunyah itu bentuknya pas masuk ke lambung sudah mulai tercacah Bu ya, dan digiling lagi Bu sama asam lambung, sehingga ya kalau sudah sampai di lambung itu bentuknya itu sudah seperti bubur
ya. Dan itu sangat cukup ya untuk kebutuhan badan ya. Jadi intinya mau bentuknya kayak apapun, walaupun sedikit, itu kalau udah digiling sama asam lambung, Bu, itu udah bentuknya kayak bubur semangkok atau bahkan dua dua mangkok. Sehingga sebenarnya sedikit pun itu sudah cukup ya. Nggak perlu misalnya harus nasinya 4 centong gitu ya. Terus ikannya 2 biji misalnya ya. Terus es telernya 2 gelas, nggak Bu, nggak kayak gitu ya. Sesungguhnya apa yang sudah masuk ke mulut, digiling sama gigi dan juga enzim di air liur ludah, masuk ke lambung, lalu diolah lagi sama asam lambung, itu sebenarnya sudah cukup ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan kebutuhan orang dewasa itu 1.500 kilokalori ya. Jadi kalau lebih daripada itu bisa kegemukan, Bu. Dok, gimana caranya bisa tahu 1.500 kilokalori? Kalau itu, Bu, nggak bisa instan ya. Kita harus menggramkan, terus apa namanya, menakar dengan tangan. Ada ilmu-ilmunya ya. Nanti dibahas lagi lebih lanjut. Dan misalnya pengen ngemil, Dok, saya pengen nih lagi diet, tapi ngemilnya es krim. Silahkan lihat komposisi es krimnya di situ, satu batang itu bar ya, yang pakai batang itu berapa kilokalori kalau kita makan full. Nah, kalau misalnya 70 kilokalori tanpa susu yang berasa buah tapi warna-warni, silahkan Bu, karena Ibu makan satu pun atau dua pun hanya 140 kilokalori. Dan itu nggak nyampe 1.500 lebih kan. Silahkan Ibu makan, boleh ngemil gitu ya. Nah, jadi boleh ya ngemil sebangsa ice cream seperti itu asal melihat kilokalori pada kemasan gitu ya. Nah, dari situ lifestyle yang lain adalah apa? Regulasi emosi, Bu. Regulasi stres ya. Ada beberapa penelitian yang menyatakan orang dengan depresi, orang yang tidak bisa meregulasi emosi, orang yang punya gangguan kejiwaan tapi tanpa berobat dengan ahli yang profesional, dia bisa kegemukan. Kenapa? Contoh, dia depresi ya, dia akan tidak tidur kalau malam, ya nggak? Ya kan? Berarti apa? Circadian rhythm-nya atau ritme biologis tubuhnya terganggu, ya. Yang kedua, akhirnya makan, ya, banyak ke makan. Dan dia biasanya seringnya makan yang manis-manis karena enak, ya. Misalnya asam manis, ya, atau apa namanya, ice cream atau mie gitu ya, sehingga dia juga kegemukan. Nah, ketika kita bisa meregulasi emosi, maka kita waras, Bu, ya. Sehingga kita masih bisa mengontrol diri kita sendiri untuk berbuat apapun yang dapat membahayakan berat badan tubuh gitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, lifestyle apa lagi, Dok, yang lain misalnya gitu ya. Selain circadian rhythm, lalu berolahraga, lalu nggak bergadang, lalu regulasi emosi, makanan ya, makanan itu banyakin seratnya, Bu, ya. Jadi sebenarnya ya, sudah juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pagi-pagi itu Rasulullah makan apa sih, Bu? Kurma kan? Nah, setelah makan kurma, baru beliau makan berat. Kenapa? Karena di dalam kurma itu ada serat, Bu. Ya, ketika kita makan serat duluan, nanti di dalam itu dia seratnya itu mengembang dan menjadi garda terdepan dulu untuk ya meresapi kolesterol atau apa glycemic index dari makanan yang sudah kita makan setelahnya, sehingga tidak sempat diabsorpsi atau diserap tubuh dan dikeluarkan lewat feses atau BAB. Begitu, Bu. Jadi salah satu hikmahnya adalah seperti itu ya. Sehingga Masya Allah ya, kalau kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun itu tidak mudah ya, berat dan harus konsisten. Kuncinya harus konsisten dan komitmen ya, mau hidup sehat gitu ya. Jadi apapun godaan di depan yang menggoda kita untuk tidak sehat, itu bisa kita sortir ya, bisa kita putuskan, wah ini nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Atau misalnya lagi ada makan-makan gitu ya, reuni sama teman-teman, reuninya makanannya berat semua gitu ya, dia bikin kayak catering gitu yang enak-enak semua gitu ya, Bu. Boleh, Bu, ya, kita menghormati
tuan rumah ya, sebagai tamu. Tapi bisa Ibu sortir misalnya nasinya setengah centong ya. Terus di situ misalnya ada asam manis, tepung ikan gitu ya, ikan ditepungin terus di asam manis. Boleh Ibu ambil 2 atau 3 gitu ya. Terus di situ ada capcay ya. Nah, itu yang dibanyakin, Bu, ya, sama buah potongnya gitu ya. Terus airnya di situ ada sirup misalnya gitu ya, sama air putih. Air putihnya banyakin, sirupnya ya paling ngambil dikit lah. Kayak gitu, Bu. Jadi itu udah jadi lifestyle ya. Sehingga kita dengan riwayat pernah menyusui, hamil ya, lalu apa namanya, berat badan yang naik turun itu bisa tetap terjaga gitu ya. Dan idealnya untuk wanita Indonesia kalau tingginya kayak Ustazah Halida itu normalnya 60, 60 65 ya. Kalau setinggi saya 162 ya 55 60 lah gitu ya, atau 50 55 gitu. Jadi itu kalau pakai baju apapun tuh nyaman ya. Kita bisa, sekarang kan baju macam-macam ya. Kita boleh pakai baju yang berwarna lalu mencolok ya, seperti tabaruj kalau di dalam rumah ya, di depan keluarga inti, di depan suami gitu ya. Atau misalnya lagi ada kumpul dengan akhwat-akhwat, istilahkan gitu ya. Kalau misalnya keluar ya mungkin yang syar'i gitu ya. Nah, terus pakai model apapun enak, Bu, ya. Jadi nggak ada tuh beban emosional ya untuk memilih baju gitu ya. Nah, jadi badan kita juga enteng. Kalau kita gemuk itu seperti membawa beban dan seperti dipukulin badannya ya. Jadi berat banget gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu di sini yang masih belum bisa turun berat badannya, sabar ya. Setidaknya dalam 6 bulan minimal ya sudah ada penurunan ya, sebulan seminggu 2 minggu itu 500 lah ya. Jadi kok 6 bulan berapa tuh? Berapa? Berarti kan sekilo, sekilo dalam sebulan ya. Berarti 6 kilo gitu ya, seperti itu. Nah, itu tips-tips untuk kegemukan gitu ya. Nah, kenapa kegemukan itu menyebabkan diabetes mellitus ya? Karena adanya resistensi insulin ya. Kalau dari teori kedokteran, resistensi insulin itu apa sih, Dok, gitu ya. Jadi, Bu, kita itu punya kelenjar adrenal ya. Nah, adrenal ini dia memproduksi insulin. Dia membantu untuk menurunkan kadar gula darah ketika kita makan dan minum. Karena segala sesuatunya tuh masuk ke tubuh kita tuh dengan hal itu, dengan mulut gitu ya. Nah, ketika dia sudah resisten ya dan diperberat dengan keadaan kegemukan, obesitas gitu ya, dan tanpa olahraga, karena dengan olahraga ini, Bu, metabolisme kita tuh ibaratnya kayak mesin yang nggak dikasih oli, yang geraknya tuh nggak lancar gitu ya, gerakan mesinnya nggak lancar. Dengan olahraga tuh yang tadinya keset gitu ya, nggak bisa bergerak, mesinnya tuh jadi lancar ya, sehingga metabolisme juga jadi bagus gitu ya. Jadi kita harus menggerakkan setiap hari ya. Jadi saya nggak setuju tuh kalau ada teori ya setidaknya olahraga seminggu 3 kali. Nggak, saya tidak menyarankan itu. Setidaknya kita berolahraga sehari sekali selama 1 jam ya, entah apapun bentuknya, bebas ya. Nah, dari situ dengan ada resistensi insulin, insulinnya tidak sensitif, Bu. Sehingga kita makan apa aja itu gulanya langsung terabsorpsi ke tubuh jadi naik ya. Dan terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 kalau ya pemeriksaan gula darah puasa melebihi batas normal. Pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan melebihi batas normal. Dan juga HbA1c atau pemeriksaan gula 3 bulan yang lalu kondisinya juga di atas batas normal gitu ya, sehingga dari situ terdiagnosalah dia diabetes mellitus tipe 2 ya. Yang menyatakan prediabetes dengan diabetes mellitus tipe 2 adalah HbA1c ya. Jadi wayahna tuh ya, wajib ya untuk memeriksa ketiganya. Kalau Ibu pengen tahu apakah kegemukan Ibu sekarang hanya gemuk saja tanpa prediabetes, hanya gemuk saja dengan prediabetes, atau gemuk dan juga dengan diabetes tipe 2. Itu ya, pemeriksaan 3 itu harus terlaksana ya, sehingga tegaklah diagnosa diabetes mellitus tipe 2 ya. Lalu
Kan diabetes mellitus tipe 2 ini penyakit metabolis, Dok. Ya, iya, metabolis penyakit ya. Sehingga yang tadi saya bilang, metabolismenya itu kurang lancar ya, dan itu juga berkaitan sama circadian rhythm. Tolong gitu ya, ubah lifestyle Anda sehingga ritme sirkadian dan juga metabolisme Anda lancar lagi. Kayak waktu dulu belum nikah, masih gadis ya, langsing dan sebagainya. Jadi masih bisa, Dok, kita turun berat badan masih banget ya. Walaupun Anda umurnya 50-60, masih bisa Bu ya. Jangan putus arang karena stigma negatif di masyarakat ataupun mitos dari masyarakat kalau udah lembar-lembar perutnya tuh habis ngelahirin susah tuh turunnya, emang Bu susah, tapi ada caranya, ada jalannya ya. Jadi apa namanya, mommy pouch ya, atau perut yang menggelambir itu ada juga ilmunya untuk menyusutkan gitu ya, yaitu dengan cara selalu menegangkan atau membuat suatu gerakan yang membuat otot perut yang diastasis rekti itu yang tadinya jaraknya apa namanya, terpisahnya jauh 4 jari ya, jadi tanpa celah. Nah itu gimana caranya? Ada gerakan-gerakan tertentu, nanti kita bisa membahas di pertemuan selanjutnya mungkin ya, kalau ada request ya. Jadi kalau saya ngisinya kalau ada request, kalau nggak ada request saya nggak mau ngisi karena saya bingung ya mau ngisi apa gitu ya. Tapi kalau ada request saya semangat. Jadi silahkan kalau mau request hubungi Ustazah Halida ataupun admin, nanti saya semangat mengisi apapun yang Anda minta gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi tidak ada kata tidak bisa dirubah, semuanya bisa ya. Bahkan beberapa pasien saya yang memang wataknya pengen sembuh, pengen ngedengerin apa yang diobrolin sama dokter, itu ada juga yang berhasil bebas dari diabetes mellitus tanpa obat. Ya, karena satu, kegemukannya udah turun, udah berat badannya udah ideal. Dua, cara dia makan udah bersih ya, udah clean eating. Nah, Dok, suka ada tuh istilah clean eating tuh apa ya, Dok ya? Maksudnya, Bu, kita itu kalau makan lebih baik kembali ke alam ya. Maksudnya alam tuh apa, Dok? Jadi makanannya itu yang bisa basi ya. Jadi bukan frozen food ya. Bukan juga yang sudah diolah dilumuri tepung-tepungan, contohnya mie-mian gitu, bukan Bu. Tapi yang bisa basi. Contoh, kita bikin sayur bayam, sayur oyong, terus balado, tongkol ya. Itu bisa nggak basi? Bisa ya. Terus sayur lodeh gitu kan, itu bisa basi, bisa banget gitu ya. Daripada apa, kita beli frozen food ya di tokonya, di groceriesnya, udah kayak gitu macem-macem jenisnya. Ada yang buat suki gitu ya, ada yang nugget, ada yang sosis gitu ya, ada yang baso-basoan gitu ya. Silahkan, ibu boleh bikin semua itu, tapi ibu yang bikin, jangan beli ya. Karena kalau beli itu Bu, sudah ditambahi dengan pemanis buatan, ya pengawet gitu ya. Tepungnya juga mungkin lebih banyak daripada dagingnya kalau nugget ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ibu gemuk. Ya, bisa jadi kanker karena banyak pengawetnya. Bikin Bu, jangan males ya. Jadi kalau mau jadi ibu nih yang belum pada nikah, jangan males masak. Kalau Anda belum bisa masak, belajar masak dari sekarang. Kalau ibu udah nikah, udah punya anak 2, belum bisa masak, belajar Bu ya. Karena kita sebagai ibu rumah tangga, itu memang punya kewajiban untuk, ya setidaknya kita ada moral lah ya, dan moral untuk bisa memberikan menu kepada anak yang sehat, menu kepada suami yang sehat gitu ya. Dan masak itu nggak susah Bu ya. Jadi kalau yang nggak bisa masak, nggak ada tuh alasan, ah saya mah nggak bisa masak, udah di nge-grab aja. Jangan Bu ya. Ternyata dengan memasak itu dapat meningkatkan apa namanya, boundaries ya, antara suami dan istri, antara anak dan kita gitu ya. Terus udah kayak gitu, bukan boundaries, bonding salah. Dapat meningkatkan bonding antara anak, orang tua, antara suami dan istri gitu ya. Terus udah kayak gitu, eh sehingga apa yang terjadi? Rumah tangganya jadinya eh, harmoni gitu ya. Harmoni dan juga romantis gitu ya. Dan juga anaknya sehat gitu ya. Jadi jangan karena kita wanita karir, contoh saya ya. Jangan karena saya wanita karir, terus saya punya pembantu, ya alhamdulillah pembantunya nurut gitu ya. Tapi kita semuanya full ke pembantu, nggak bisa Bu. Ya,
Ibu harus masak. Kalau ibu pengen nugget buat anak, bikin. Nggak susah kok. Ya contoh nih, ibu nuggetnya pengen nugget apa? Contoh nugget ayam. Ibu rebus ayam dadanya. Setelah direbus matang, pisahkan ya. Kalau ibu beli filet di pasar mahal, caranya kayak gini ya. Direbus dadanya, terus dipisahin antara tulang sama dagingnya. Habis itu ibu blender ya. Biar apa? Biar kayak cincang ya, chopper. Boleh blender, kalau nggak punya chopper ya, boleh juga chopper. Karena chopper lebih mahal dari blender. Blender bisa 100 ribuan, chopper bisa jutaan ya. Nah, dari situ boleh tuh biar dia berbentuk, biar bisa ngebentuk kayak nugget, itu sama ibu dikasih telur, terus tepung tapioka, sama tepung terigu. Ya, abis itu ibu tambahin tuh boleh pakai wortel, bawang daun, ya. Udah kayak gitu, misalnya brokoli yang hijau, ya. Apalagi bawang merah, bawang putih, gitu ya. Terus tambahin garam, ya. Boleh juga tambahin gula. Nah, dari situ aja Bu, itu udah sehat banget. Abis itu, kan udah dikasih air, terus dikasih air juga ya. Abis itu, Ibu kukus. Ya, dikukusnya itu di wajan untuk pengukus yang segi panjang atau yang kotak gitu ya. Yang suka buat apa sih? Kue ya, kue lapis yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, abis itu udah dikukus, dipanci ya, ada yang ada pengukusnya. Selama nggak lama kok Bu, paling cuma 10-15 menit ya. Udah mateng tergantung api ya. Udah mateng sama Ibu, boleh beli cetakannya, ada yang bebek, ada yang strawberry, ada yang love, ada yang apalah gitu ya. Yang buat anak ada yang dari plastik, ada yang dari apa namanya tuh, besi gitu ya. Yang murah meriah banyak di pasar. Dari situ sama ibu balur sama telur kocok, udah kayak gitu balur sama tepung roti, selesai ibu. Ya, ibu masukin ke tupperware kecil, banyak sekarang bukan tupperware ya. Intinya tuh kayak wadah wadah mika yang tertutup, masukin ke freezer, selesai Bu. Ibu mau ngasih anak ibu nugget misalnya setiap hari pas mau sekolah, itu bisa langsung goreng ya. Kalau mau sehat, sekarang udah ada teflon. Kalau teflon sebenarnya suka masih lapisannya ke bawah ya, kemakan. Sekarang udah nggak ada yang baru ya, yang dari besi, stainless steel. Kalau nggak lengket itu ada yang dari wok atau granit ya. Nah, saya pakai yang granit ya. Jadi minyaknya juga sedikit, itu juga udah matang ya. Cuman ya mungkin matangnya tuh matang nggak kayak dikasih minyak banyak ya, beda gitu. Beda crunchy-nya gitu ya. Nah, kayak gitu Bu. Boleh nggak pakai air fryer? Pada beberapa penelitian kemarin katanya air fryer dapat menyebabkan kanker. Tapi kalau misalnya ibu takut, ibu punya microwave, ibu punya pemanggang ya, oven, ya lebih baik pakai oven gitu ya. Udah sama aja, intinya mah biar dia kering, mateng gitu. Dan itu juga sebenarnya kan udah mateng. Cuman karena dibalur sama telur kocok sama tepung panir yang roti itu, dia jadi nggak mateng lagi, harus digoreng gitu ya. Nah, itu contoh satu ya. Terus yang kedua, apalagi? Tahu, Bu. Tahu dibejek ya. Masukin bawang daun, masukin lada ya, atau merica. Udah kayak gitu masukin garam sama gula misalnya. Kalau ibu nggak suka pakai gula ya nggak apa-apa gitu ya. Habis kayak gitu ibu masukin misalnya apa? Daging cincang di situ ya. Udah kayak gitu sama ibu kukus juga ya, udah dikukus, sudah berbentuk potong-potong kecil, kotak-kotak, balurin telur kocok, balurin lagi tepung panir, goreng gitu. Udah selesai. Itu kalau ibu mau kalau ibu mau bikin apa? Nugget ya. Itu sehat, Bu, ya. Jadi dia bertahannya tuh karena dia di frozenin, di freezer ya. Yang kedua, misalnya sosis. Ada sekarang bentukan sosis dari silikon ya. Jadi ibu tinggal ngukus aja. Dia bentuknya udah panjang gitu ya. Silahkan gitu. Jadi banyak ada caranya. Yang penting kitanya mau ngelakuin apa enggak gitu ya. Terus bisa rajin apa enggak? Mau enggak belajar gitu. Itu aja Bu. Jadi dari situ kita bisa bikin keluarga kita sehat, diri kita sendiri sehat. Karena ada kasus Bu. Jadi nakes ya, karena dia sibuk banget ya, dia itu setiap pulang dari kerjanya itu makannya frozen. Akhirnya kena kanker payudara. Ya, jadi setiap orang itu punya pro onkogen, Bu.
ya. Kalau perempuan tuh biasanya kanker itu payudara lah, organ reproduksi lah gitu ya. Laki-laki ya organ reproduksi laki-laki gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, dari pro-onkogen yang tidak aktif menjadi kanker dengan rangsangan dari bahan-bahan pengawet jadi aktif, pro-onkogen menjadi onkogen. Sehingga dia jadi kanker gitu, Bu. Ya. Dan kegemukan juga bisa menyebabkan kanker gitu ya. Jadi idealnya itu kita ya sesuai dengan tinggi badan dan berat badan. Dan memang diwajibkan setiap muslim itu sehat dan ideal berat badannya gitu ya. Nah, semoga dengan apa namanya obrolan ini ya, kita bahas ini mungkin ibu-ibu semua sama yang belum pernah menikah, belum menikah lah ya, itu jadi pembelajaran ya bahwasanya kita bisa kok sehat ya, asal kita mau komitmen dan konsisten menjalankan lifestyle yang healthy itu. Mungkin gitu aja Ustazah dari saya, silahkan dilanjutkan oleh Ustazah. Ya, silahkan Ustazah Halida. Baik dok, Alhamdulillah ladzi binikmati tatimmu shalihat. Masya Allah, tabarakallah dokter. Atas pemaparannya, jazakillah khairan ahsanal jaza. Semoga Allah yang membalas kebaikan dan ilmu yang sudah disampaikan. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Umahat, silahkan bagi antuna yang ingin menanyakan sesuatu kepada Dokter Regianti. Tafadhali masykurah, bisa melalui Sudah ada chat. di chat Ustazah. Oh, nah, Anda baru buka. Baik, Bismillah. Dok, Anda baca yang pertama. Maaf tanya ya, agak banyak ya dok. Alhamdulillah materinya memang sangat dibutuhkan. Yang pertama dok, apakah diabetes gestasi bisa berlanjut menjadi diabetes tipe 2? Ya, Yang kedua, satu dulu oh, Ustazah. satu, Oh, oke. Oke. ya, Silahkan dokter. ya, Tafadhali. apa nih Ustazah? Ya, jazakillah khair Ustazah. Yang pertama itu, apakah diabetes gestasional bisa berlanjut menjadi diabetes tipe 2? Nah, diabetes gestasional itu dari segi istilah bahasa ya Bu, dia adalah diabetes dikarenakan hamil. Ya, jadi pada waktu hamil itu memang satu faktor hormonal mempengaruhi, jadi gula darah di dalam tubuh ibunya itu meningkat ya, sehingga biasanya bayinya itu tuh besar ya. Nah, justru kalau bayinya besar itu membahayakan bayi, Bu, karena pada saat dia di dalam kandungan, wah, aku pesta gula gitu ya. Wah, aku makanannya banyak nih, aku bisa gemuk gitu ya. Nah, itu dia terima dari plasenta ya, dari ibu ke bayi. Nah, yang bahayanya itu ketika si bayi besar itu lahir sudah tidak tergantung oleh plasenta, dia disuruh mandiri, akhirnya cut ya, cut itu terpotonglah ya suplemen gula yang pesta gula itu. Sehingga pada saat dilahirkan dia bisa hipoglikemi. Ini bahaya. Ya, hipoglikemi itu adalah suatu kondisi pada bayi baru lahir di mana ibunya diabetes gestasional sehingga bayinya kekurangan gula dan membahayakan dan mengancam nyawa ya, sehingga butuh tuh ya asupan bantuan gula yang disuntik oleh dokter spesialis anak gitu ya. Nah, itu bahayanya, Bu. Nah, apakah bisa berlanjut? Bisa. Tidak bisa iya ya, tergantung dari nanti monitoring selanjutnya setelah melahirkan oleh spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn gitu ya. Nanti dari obgyn dikonsulkan ke internis gitu ya. Nah, dari situ yang tadi saya sampaikan Bu, harus sudah mulai diet ya. Berarti ibu ada faktor menuju diabetes ya. Tapi walaupun masih ada faktor juga tidak diabetes, karena kan diabetesnya itu karena ibu hamil ya, jadi belum tentu juga bisa diabetes tipe 2. Nah, dari situ nanti dikonsulkan ke internis, mulai tuh ibu diperiksa gula darah puasa setelah makan 2 jam dan juga HbA1c ya. Kalau ternyata hasilnya negatif, berarti bukan diabetes tipe 2. Kalau hasilnya ternyata prediabetes, itu karena ibu kegemukan, bisa atau sebelum.
Ya, makanya terlalu banyak yang manis bisa gitu ya. Jadi sehingga belum tentu ya berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Tapi walaupun seperti itu ya ya kita karena berat badannya lagi nambah ya, kita harus tahu diri deh ya. Ngurang-ngurangin tuh yang mulai bertepung, yang manis itu harus tetap dilakuin, Bu ya, karena membahayakan diri sendiri juga gitu ya. Dilanjut Ustazah yang kedua. Jazakillah khair, Hasanul Jaza, dokter, jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika seketika cek GDS pakai strip gulanya tinggi 210 misalnya, apakah ini harus langsung minum obat gula, Dok? Kapan kita harus minum obat gula? Kalau sudah minum obat gula dan sudah terkontrol gulanya, apakah bisa di-stop obatnya, Dok? Silahkan, dokter. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, untuk mendiagnosa diabetes mellitus tipe 2 itu harus 3, Kak. Gula darah puasa, bukan sewaktu ya. Gula darah setelah 2 jam makan, jadi dia puasa dulu, lalu diambil darah pertama. Setelah itu dia buka, 2 jam kemudian setelah buka dia diperiksa lagi gulanya, yaitu gula 2 jam setelah postprandial atau makan ya. Lalu HbA1c ya, gula status yang 3 bulan yang lalu ya. Nah, kalau semuanya tinggi berarti dia diabetes. Tapi kalau cuma gula darah sewaktu itu nggak bisa ya mendiagnosa dia diabetes tipe 2 ya. Jadi hak pakemnya harus seperti itu, SOP-nya harus seperti itu gitu ya. Nah, kalau lagi tinggi pada saat gula darah sewaktu kan belum tentu diabetes, bisa jadi lagi hiperglikemik karena makan makanan yang dan minum-minuman yang manis ya, atau misalnya karena dia prediabetes ya. Jadi HbA1c-nya tuh menunjukkan dia prediabetes bukan diabetes ya gitu ya. Nah, mulai tuh langsung ya diet ya Bu. Kurang-kurangin deh tuh mie ya, kurang-kurangin deh tuh nasi, kurang-kurangin deh tuh yang manis-manis, soda ya, apalagi soda. Soda atau peminum alkohol ya. Alkohol itu kenapa sih diharamkan ya? Selain dia mengganggu kewarasan karena dia kerjanya ke otak ya, langsung kayak dimanipulasi lah otaknya gitu ya, nggak sadar. Dia juga tinggi kandungan gulanya, Bu. Karena dia fermentasi ya. Sehingga yang minum alkohol itu dia pasti punya diabetes mellitus tipe 2. Peminum berat ya, peminum yang berat alkohol gitu ya. Nah, terus bentar ya. Nah, walaupun misalnya pengen minum obat gula, ya tergantung kondisi ibu ya, itu harus dikonsulkan ke spesialis internis ya. Kenapa? Karena bisa jadi ibu lagi nyusuin, bisa jadi kayak tadi lagi hamil diabetes gestasional, bisa jadi tidak menyusui tidak hamil gitu ya. Itu obatnya beda-beda Bu ya, karena ada yang masuk ke barier plasenta, masuk ke cairan ASI gitu ya. Jadi itu harus dikonsulkan ya. Terus misalnya dia udah diabetes tipe 2, dikasih tuh obat spesialis internis ya. Udah kayak gitu terkontrol gulanya, apakah bisa di-stop? Bisa, ya. Bisa, tergantung Anda sendiri, ya. Kalau misalnya Anda mau nyetop gula, tapi masih jajan sana sini, yang craving gulanya, sugar craving ya, gitu. Ya itu percuma Bu, itu bukan konsisten dan komitmen. Ibu masih tetap tergantung pada obat, karena obat itu memaintenance gula ibu agar normal. Kalau ibu belum bisa mengubah lifestyle, berarti ibu masih butuh obat gitu ya. Makanya mitos atau stigma di masyarakat itu yang negatif tentang obat hipertensi dan gula adalah wah bisa kecanduan, wah bisa ketergantungan seumur hidup. Enggak Bu, ilmunya bukan kayak gitu. Ilmunya itu pertama kali yang dicanangkan ubah lifestyle Anda. Bukan silahkan makan obat metformin, bukan. Ubah lifestyle Anda. Karena nggak bisa dirubah, ya terpaksa ibu harus makan obat ya. Nah, pada kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan kegagalan organ, ya, kan diabetes itu Bu bisa merusak organ ginjal. Ya, ginjal itu fungsinya untuk menyeimbangkan pH tubuh ya, terus berhubungan juga dengan tensi gitu ya. Pada saat gagal organ ya, terutama ginjal dari diabetes mellitus, dia tensinya tinggi terus gitu ya. Otomatis apa? Jadi ketergantungan obat karena udah nggak bisa dirubah lifestyle-nya, udah gagal organnya, ya kan? Makanya kita itu kewajibannya adalah memelihara apa yang sudah Allah kasih. Memelihara organ-organ yang sudah Allah kasih secara gratis, kita tinggal make
jangan sampai rusak gitu ya. Jadi Bu, kita tuh sebenarnya keseharian kita tuh bergelut sama ego kita sendiri, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Kita harus ngelawan keinginan kita gitu untuk misalnya jajan, untuk misalnya cheating dari diet gitu ya, langsung apa namanya balas dendam makan gitu ya, sampai ada yang bulimia jadi dikeluarin lagi tuh saking dia nggak bisa melawan cravingnya gitu ya. Banyak cara lah ya untuk diet gitu. Nah, jadi inti dari semuanya adalah tolong ya, semuanya ini amanah ya. Kalau Anda pengen sehat, ya jaga gitu. Kalau Anda nggak pengen sehat, ya silakan suka-suka Anda gitu ya. Nggak usah ada komitmen, nggak usah ada boundaries atau batasan, nggak usah ada konsistensi gitu ya. Silahkan sebebas mungkin. Nanti kalau sudah gagal organ Bu, itu tinggal cuci darah. Cuci darah dikarenakan kegagalan organ ginjal dari diabetes dengan hipertensi. Ya, kalau sudah seperti itu nggak ada Bu diet-diet lagi, minum aja ditakar per hari itu berapa mili. Coba bayangin betapa hausnya orang yang gagal ginjal dan cuci darah. Ya, terus nggak boleh makan padang, ya, nggak boleh minum minuman manis karena nanti sekalinya mereka makan itu langsung drop ya si tensinya, terus apa namanya pokoknya perginjalannya lah gitu ya, sehingga itu bukan diet lagi, sangat-sangat diet ya. Diet minum dan diet makan gitu kan. Apakah enak hidup seperti itu? Nggak enak Bu, nggak bebas ya, nggak bisa explore makanan tapi masih ada batasan gitu. Itu mah benar-benar nggak boleh makan, jadi nggak boleh minum gitu ya. Jadi tolong jaga ya. Terus kalau Anda bergadang, ingat ada otak yang harus istirahat. Ingat ada ginjal yang harus nggak boleh lagi ngolah makanan di malam hari. Ada usus yang nggak boleh lagi ngolah makanan di malam hari. Mereka harus sudah tidur semua, Bu. Ya, kalau bisa paling lambat itu setelah Isya. Ya, kalau bisa gitu. Berarti jam 7-an ya, gitu ya. Setelah itu Anda disuruh sama Rasulullah SAW dengan apa namanya contohnya beliau untuk tidur. Ya, jangan nge-scroll lagi Instagram ya. Jangan nge-scroll lagi. Duh, besok kayaknya ada Zoom nih gitu. Gak usah, Bu. Yang kayak gitu tuh sebelum Isya ya. Kalau udah Isya udah tidur ya. Jadi Ibu juga ngasih istirahat ke badan Ibu sendiri gitu ya. Oke, nomor 3 Ustazah. Mangga. Bismillah, anak bacakan ya dok. Iya, boleh. Dok, kalau punya bayi susah banget kan kalau gak begadang, malamnya Ya, nemenin suami, malamnya ngurusin bayi. Gimana ya dok dietnya? Nunggu disapi ya. kali ya dok? Ya, itu tadi saya udah bahas ya di awal-awal. Jadi bagi yang menyusui, itu pasti bergadang tiap 2 jam dia ngasih susu. Itu hanya berlaku sampai 4 bulan. Ya, sampai bayi 4 bulan dia masih berlaku menyusui selama tiap 2 jam. Ya, nah untuk bergadang itu nggak mungkin nggak dilakukan Bu. Ya, tapi ada batasan ibu harus istirahat juga. Karena ibu yang kelelahan juga asinya nanti seret karena dia stres. Jadi di sini butuh partner ya, boleh pakai pembantu, boleh pakai babysitter ya, boleh dengan suami atau mertua lah ya. Tapi mertua biasanya udah tua ya, malah tensinya tinggi. Jadi itu bisa diobrolin ya. Nah, kalau misalnya di malam hari, berarti apa yang harus Ibu lakukan? Pumping, Bu. Ya, pumping, asinya masukin ke pouch, masukkan ke freezer, belajar cara untuk ngasih, berarti kalau mau ngasih masukin dulu ke chiller, habis itu baru diangetin pakai alat penghangat warmer ya, warmer buat ASI gitu caranya. Banyak cara ya. Yang keempat silahkan. Baik. Yang keempat, apakah orang gemuk udah pasti gulanya tinggi dok? Kakak saya, rahimahullah, obes 100 kilo lebih, gak ada keluhan, tahu-tahu stroke di otaknya, gulanya tidak terdetek saat di Ya, ICU, terus meninggal. ya, ya qadarullah wa masya'afal ya, itu berarti wa masya'afal itu berarti udah takdirnya Allah, beliau meninggal ya, semoga Allah merahmati beliau rahimahullah. Teras teh gini ya,
Tadi kan udah dibahas ya, ada overweight, obesitas 1, 2, 3 ya. Kalau 100 itu antara 2 dan 3 ya. Nah, bukan undetectable Bu ya, tapi tekageroh kalau orang Sunda bilang mah. Jadi nggak ketahuan ya. Undetectable itu maksudnya bukan undetectable gula pas di ICU, pasti drop. Pasti juga tinggi ya, tergantung kegawat daruratan pada saat itu. Tapi dengan obesitas ya, tipe 1, 2, 3 ataupun overweight itu bukan pasti. Ada saja faktor resiko bahwa gulanya tinggi. Tapi di dalam pakem kedokteran kita nggak bisa mendiagnosa paten ya, diagnosa utama atau akhir itu dia DM tipe 2 tanpa konfirmasi lab ya. Jadi maksud kelas saya di sini sekarang adalah yuk kalau kamu gemuk, ayo kita bareng-bareng diet. Ayo kita bareng-bareng bergerak gitu ya. Sayangin diri sendiri ya, jangan sampai pas nanti udah ada gagal organ ya, itu udah terlambat akhirnya kan bisa masuk ICU juga gitu loh ya. Jadi harus seperti itu ya. Jadi di apa namanya tadi sudah dijabarkan bahwa orang yang gemuk itu berarti produksi insulinnya itu bisa terganggu karena overload consumption of sugar ya. Sugarnya dari mana aja? Dari tepung-tepungan, dari gulanya sendiri, dari kecap ya. Terus udah kayak gitu apa namanya gemuk juga bisa gemuk itu bukan hanya dari gula ya, bisa juga dari gorengan, lemak, jeroan gitu ya. Sehingga apa namanya jaringan adiposa ya yang di kulit itu apa namanya tinggi oleh gula ya, ditumpuk di situ ya, jadinya dia gemuk ya. Jadinya kerjaan insulin untuk nurunin gula darah itu bebannya berat. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Akhirnya resisten, dia butuh obat. Nah, pas dia gemuk dan butuh obat itu nggak kedetek, Bu. Ya, nggak ketahuan. Karena apa? Dia nggak kontrol. Dia having fun aja sama berat badan dia yang segitu. Jangan ya. Saya tahu orang gemuk itu kadang depresi ya. Maksudnya gini, kok aku udah gini, udah gitu tetap nggak turun ya. Ada 3 Bu caranya untuk diet biar berhasil. 1, wajib punya timbangan berat badan. Jangan diet-diet aja tapi timbangan nggak beli, salah ya. 2, harus ada treadmill di rumah seenggaknya ya. Apalagi orang yang nggak punya halaman rumah. Atau misalnya dikit-dikit pakai motor gitu ya. Padahal pasar dekat bisa jalan kaki kok gitu ya. Atau jauh dari taman kota buat olahraga jogging ataupun lari ataupun jalan gitu ya. Yang ketiga, kaca Bu. Kaca yang satu tubuh utuh dari atas ke bawah. Itu harus punya. Kalau orang gemuk itu biasanya dia nggak mau nimbang karena malu, udah tahu pasti gemuk. Yang kedua, dia nggak mau ngaca karena dia nggak mau lihat gede badannya dia sendiri. Nah itu tuh salah. Berarti kamu nggak bisa face it off. Kamu nggak bisa ngadepin kenyataan sendiri. Karena kita tuh butuh sadar dulu Bu. Baru kita mau berubah. Kesadaran itu harus dari apa? Ya lo lihat timbangannya. Ya kamu lihat timbangannya gitu ya. Kamu harus melihat timbangan kamu sendiri. Kamu harus melihat badan kamu sendiri yang bergelambir. Yang apa namanya sana sini lemak gitu ya. Harus. Karena orang gemuk tuh biasanya mereka nggak mau ngaca dan mereka nggak mau nimbang. Itu salah ya. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya olahraga paling ringan itu adalah jalan kaki Bu. Ya, jalan kaki selama 1 jam. Nggak usah, kan gini loh, kalau 10.000 langkah itu kan harus punya smartwatch, ya kan? Baru kita tahu tuh 10.000 langkah. Kalau ibu nggak punya karena misalnya mahal 1 juta lebih, ada di TikTok, di Shopee itu yang 100 ribuan, kalau lagi live dia 50 ribuan. Kalau ibu nggak mau juga beli itu, mudah Bu, udah jalan selama 1 jam gitu loh. Yang penting 1 jam, yang penting keringetan, yang penting hahehoh gitu ya. Karena kalau kita bernafasnya seperti itu karena kita berolahraga itu apa namanya, kita mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen itu adalah salah satu proses menurunkan berat badan Bu. Jadi bukan terlihat dari keringatnya saja, tapi dari aturan nafasnya juga gitu ya. Inhale exhale gitu Bu ya. Ya, dilanjut yang
Selanjutnya, Selanjutnya dari Kafira. Maaf dok, izin bertanya. Saya masih pejuang garis 2. Dulu pernah cek di dokter kandungan dan saya didiagnosa penyakit ya, polikistik ovarium iya, Kira-kira tips untuk hidup apa yang bagus untuk saya yang pejuang garis 2? iya. Jadi kalau PCOS itu sebenarnya gangguan hormonal, salah satunya yang disebabkan oleh kegemukan juga salah satunya ya Kak ya. Dan juga biasanya ada resistensi insulin juga. Makanya pada PCOS itu kadang dokter spesialis OB/GYN menyarankan makan metformin. Itu untuk biar insulinnya sensitif sehingga metabolismenya bisa lancar lagi, jadi subur lagi. Ya, itulah banyak teori tentang PCOS ini. Nah, kalau Anda PCOS dengan kegemukan, berarti turunin berat badannya ya. Karena saya dulu PCOS dengan overweight. Baru overweight loh saya dulu. Saya PCOS dengan overweight. Jadi saya nggak obesitas, cuman saya overweight ya. Terus ada juga yang dia nggak overweight, nggak obesitas, tapi dia PCOS karena dia gangguan hormon, terutama hormon androgennya lebih tinggi daripada estrogen ya. Nah, ini biasanya diturunkan dari ayah gitu ya. Nah, kalau seperti ini butuh terapi hormonal ya, seperti tablet hormonal yang diberikan sekitar 3 bulanan dimakan tiap hari oleh spesialis OB/GYN untuk mengembalikan kembali hormonnya gitu ya, biar androgennya nggak lebih tinggi daripada estrogen gitu ya. Banyak teori ya tentang PCOS ini. Nah, kalau PCOS-nya tersebut dari kegemukan, diet lah ya. Diet itu nggak harus banyak makan karbo ya. Kalau Anda pengen kenyang, banyakin lauknya. Lauk contoh, sekarang misalnya kakak masak sayur lodeh pakai ikan asin sama ayam. Kira-kira yang nggak boleh dimakan yang mana? Ikan asin ya. Ikan asin itu ada beberapa teori yang bilang dia penyebab kanker, terutama kanker nasofaring ya. Dan dia tinggi akan garam ya. Pada beberapa kasus kegemukan itu karena konsumsi garamnya berlebih. Kenapa? Karena garam itu menyerap air. Jadi gemuknya gemuk air ya. Jadi kurangin juga tuh selain gula yaitu garam ya. Nah, terus yang boleh dimakan apa, Dok? Ya silahkan kalau mau makan asin tapi dikit ya. Cuman karena pengen ngerasa ada asinnya doang sama bau asin gitu ya. Terus yang kedua, lodehnya dibanyakin tapi kuah santannya jangan berlebihan. Jadi lebih banyak sayurnya gitu loh, kuahnya dikit ya. Terus ikannya misalnya itu ikan pepes atau ikannya di acar gitu ya. Boleh banyak ya di acar, asal kuahnya itu dari kemiri. Eh, apa namanya? Berkuahnya itu dari kemiri, jadi bukan dari santan gitu kan. Kalau ikan acar tuh biasanya kuahnya tuh kayak disantenin ya, tapi kalau Anda pakai kemiri dibanyakin itu lebih sehat daripada dibanyakin santannya gitu ya, seperti itu ya. Lanjut Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari saya dok. Oh iya, Ibu Eka. Nah, kalau untuk diabetes itu sama sekali nggak boleh gula ya dok, gula yang di warung-warung itu. Atau bisa diganti. Maksudnya gimana? Oh, gula pasir. Bukan, Bu. Bukan Ya, begitu maksudnya. Jadi gini, kalau yang diabetes itu ya, kan permasalahannya itu konsumsi gula dan garam. Ya, tadi udah ditambahin tuh konsumsi garam. Ya, eh, kalau gulanya tersendiri itu kalau diabetesnya sendiri itu dari gula. Gula itu bukan dari gula pasir aja, Bu, tapi dari tepungnya, mie-nya gitu loh, bolunya, terus gula pasirnya, terus gula merahnya ya gitu. Terus misalnya buah yang terlalu manis kayak sawo atau misalnya anggur itu juga sukrosanya tinggi ya. Jadi gula itu sumbernya banyak ya. Bukan hanya bentuk gula tapi tepung dan mie gitu ya. Nah, kalau gemuk ya itu bisa dari gula dan juga tinggi garam. Ya, jadi bukan diabetes tadi. Yang gemuk itu bisa dari tinggi garam dan juga tinggi gula gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti kita menghindari gula, tapi tolong sebijak mungkin mengkonsumsi yang
akan menjadikan si tepung waktu kita makan ke dalam tubuh masuk jadi indeks gula kita tinggi gitu loh maksudnya. Jadi bukan gula pasir sayang, bukan hanya gula pasir, tapi berbagai pertepungan gitu Ibu. Berarti balik lagi ke lifestyle-nya ya, Dok ya? Iya, iya makanya. Jadi kalau ibu ngobrol ke rumah sakit misalnya gitu ya, konsul sama dokter-dokter manapun ya, mau spesialis, mau misalnya spesialis saraf karena ada orang tua yang stroke atau apa, itu memang hak paten untuk memperbaiki diabetes mellitus sebelum ada kegagalan organ adalah lifestyle. Kalau sudah ada gagal organ, misalnya dia diabetesnya tidak terkendali, dia juga lifestyle-nya nggak dirubah, kan obat itu Bu di diabetes mellitus itu hanya maintenance, dia cuma bantu doang. Ya, selama Anda belum gagal ginjal, obat itu hanya membantu untuk menurunkan gula gitu. Intinya kalau Anda belum berubah lifestyle-nya ya akan terus selalu ada bantuan obat untuk menurunkan gula gitu loh. Jadi daripada kita ya bertobat aja gitu, daripada kita terus-terusan konsumsi obat gitu kan. Dan itu juga tidak menyelesaikan kondisi gula darah yang tinggi. Ya mendingan kita tobat ubah lifestyle gitu. Karena semua hak pakem itu mau ngomong kemanapun lifestyle dulu yang dirubah. Obat hanya maintenance untuk membantu. Ya kalau sudah stabil boleh nggak di stop? Boleh, asal ibu sudah komitmen dan konsisten dengan lifestyle yang sudah ibu buat gitu. Jadi nanti jadi gaya baru dalam hidup gitu ya, dalam cara makan, cara tidur gitu, cara mengelola stres gitu kan. Nah dari situ ibu bebas obat gitu ya. Jadi bukan kayak misalnya dia sakit nih, tipes, pas diperiksa lab ternyata ada IgG, IgM-nya tifoid gitu kan. Terus titer widalnya tifoidnya tinggi 1/640. Berarti kan dia emang tifoid gitu kan. Udah kayak gitu, dia bisa sembuhnya pakai apa? Antibiotik, ya kan? Mati tuh bakterinya, selesai. Kalau diabetes, obat yang dia kasih itu bukan untuk mematikan diabetesnya, gitu loh, Bu. Tapi untuk maintenance gulanya, gitu. Nah, penyebabnya apa? Lifestyle-nya itu. Selama Anda gemuk, selama Anda nggak bisa menakar kilokalori makanan, selama Anda ngebebasin makan apapun dimakan, selama itu pula Anda akan butuh bantuan obat untuk menurunkan gula gitu. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Dok, insya Allah. Nah, gitu. Siap. Ya, dilanjutkan ke Bu Eka. Terakhir, kalau penderita Oh, diabetes ya. itu otomatis ada penyakit lainnya ya, Dok. Soalnya Iya, mama benar. diabetes, jadi suka tiba-tiba matanya bengkak aja, Dok. Kayak gitu. Ya, jadi gini, diabetes mellitus itu dia menyerang makroangio dan mikroangio ya. Jadi pembuluh darah kecil dan besar ya. Pembuluh darah besar itu pada jantung ya, bisa juga ada gangguan jantung. Terus pembuluh darah kecil itu pembuluh darah di otak ya, di ginjal ya, terus di kapiler ekstremitas atas dan bawah. Kapiler itu apa sih, Dok? Pembuluh darah terkecil yang ada di anggota gerak atas dan bawah. Sehingga pada kasus tertentu kalau gulanya tinggi tidak terkontrol dengan obat juga sudah tidak bisa terkontrol karena sudah terlambat ya, sudah ada kegagalan organ gitu, terus sudah nggak sensitif lagi insulinnya di tubuh sehingga butuh bantuan insulin buatan yang disuntikan. Akhirnya eh, ada hambatan pembuluh darah kapiler ekstremitas bawahnya busuk gitu ya, gangren gitu ya. Jadi karena kondisi gula tersebut ya. Jadi ada gangguan di mikro ya gitu. Jadi pembuluh darah yang kecil. Nah, dengan adanya mikroangiopati tersebut ya, ada hambatan nutrisi pembuluh darah kecil ke ekstremitas bawah sehingga busuk ya. Nah, kebusukan ini sudah ada berarti gangguan yang lebih progresif dibanding sebelumnya yang tidak bisa di stop ya. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Kalau sudah seperti itu harus diamputasi ya. Itu baru kaki ya. Yang kedua, stroke ya, karena ada hambatan nutrisi pembuluh darah di
pembuluh darah otak gitu ya. Kalau dia yang pembuluh darah otaknya mempersarafi di kepala bagian kanan, yang lumpuh itu nanti di sebelah kiri ya. Jadi badan sebelah kiri. Sebaliknya kalau ada sumbatan di pembuluh darah otak sebelah tadi kiri, dia ke kanan kayak gitu ya. Nah, terus hambatan lagi di pembuluh darah kecil ginjal ya, bisa gagal ginjal gitu. Jadi dia ke semua pembuluh darah yang ada di tubuh gitu ya. Jadi satu lagi ada diagnosa retinopati diabetikum ya. Jadi retina matanya itu keganggu karena gulanya tinggi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Bisa katarak juga ya, katarak disebabkan diabetes. Jadi semua pembuluh darah tuh kan ada di tubuh ya, semuanya juga bisa kena gitu Bu ya. Nah, terus sekarang misalnya ibunya diabetes tipe 2 tapi belum gagal organ, masih bisa dok sembuh. Masih Bu, ya. Makanannya dijaga. Karena kita tuh setiap hari itu selalu melawan diri kita sendiri gitu loh. Untuk berbuat yang halal atau haram, untuk konsisten atau komitmen terhadap diet gitu ya. Mau sembuh dari gula atau tidak, itu kita sendiri yang mengontrol. Jadi sadar dulu ya, dari situ baru kita bisa sembuh bareng-bareng. Sebelum ada gagal organ masih banyak kesempatan untuk sembuh. Tapi kalau sudah gagal organ, ibaratnya seperti sudah kandas harapannya. Gitu Ibu. Iya, dilanjutkan. Ya, boleh. Satu lagi ya, Dok. Ya. Dari Teh Putri, dokter, saya Akhwat usia 28 tahun, BB 79 kilo. Bulan Ya. Agustus mulai olahraga, BB nggak turun-turun. September baru mulai coba IF, jendela makan jam 12 siang sampai jam 19 malam. Lalu bulan Oktober naik ke jendela makan 4 sore sampai 8 malam. Makanannya apa aja, tapi saya jadi nggak bisa makan banyak karena terbiasa skip makan. Dari bulan September sampai sekarang ini biiznillah berhasil turun sekarang di 69 kilo. Ya, bagus Tapi itu berhasil. Tapi selama gym dan olahraga, saya sering cedera bagian pinggang atau kaki dan sekarang lagi lipat. Iya. Sudah Jadi satu gini, bulan. ya. Jadi sebenarnya ya, nge-gym itu kekurangannya adalah dia tuh kan weightlifting ya Bu. Jadi kita tanpa coach itu jangan berani ya. Ini lupa saya sampaikan. Weightlifting itu kalau tanpa coach jangan berani. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan saraf kejepit ya kalau kita salah posisi gitu. Makanya di setiap alat gym itu suka ada warning ya. Warning bisa menyebabkan cedera ya. Cedera tuh macam-macam, bisa dislokasi, bisa patah, bisa frakturnya bisa retak gitu ya, nggak patah gitu, macam-macam ya. Atau kalau bagian weightliftingnya yang untuk bertumpu pada postur core gitu ya, itu bisa HNP lumbal ya. Jadi ada saraf kejepit di HNP. Nah, itulah bahayanya weightlifting ya, sehingga dibutuhkan coach gitu. Jadi nanti selalu dibimbing sama coach selama 1 sampai 2 jam gitu ya. Nah, kalau sudah kena, sudah cedera, itu ada tingkatan HNP-nya, ada yang ringan, sedang, berat ya. Kalau sedang sama berat biasanya butuh operasi. Sekarang ada namanya PLD, jadi minimal invasif gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ringan itu masih bisa dengan obat dan juga fisioterapi gitu ya. Jadi kalau sudah punya HNP nanti harus kontrol ke ortopedi. Boleh pakai BPJS, boleh pakai asuransi sampai agak ringan lah, karena kalau sudah HNP itu tidak bisa sembuh total ya Bu, dia sifatnya itu datang dan pergi sakitnya ya. Jadi harus dengan monitoring dan juga fisioterapi gitu ya, di bawah pengawasan spesialis ortopedi ataupun saraf gitu ya. Nah dari situ berarti ibu udah nggak boleh lagi weightlifting yang core Bu ya, yang tumpuannya itu di punggung belakang ya.
gitu ya. Tapi mungkin ibu bisa pakai yang buat bicep tricep, terus yang buat kaki gitu loh Bu. Jadi ibu udah nggak boleh yang weightlifting lagi. Dan apa namanya, kalau memang mau menurunkan berat badan sekarang udah di 69 udah berhasil, mau turun lagi, perbanyak ke kardio. Karena kardio itu kalau untuk membakar lemak lebih poten daripada weightlifting. Bedanya weightlifting dengan kardio adalah weightlifting itu dia turunnya agak lama karena dia prosesnya itu bukan untuk menurunkan berat badan tapi lebih ke menguatkan otot, massa sama tulang dan juga persendian biar nggak kaku gitu ya. Sama apa namanya? eh memperlama dari proses weightlifting itu untuk membentuk gitu, membentuk apa tulang sama ototnya sehingga untuk menurunkan berat badan yang membakar lemak itu bukan weightlifting gitu ya. Tapi dia lebih ke massa otot, sendi dan juga tulang. Sehingga kalau mau 69 setidaknya ibu 60 lah 9 kilo lagi gitu ya, itu ke kardio Bu. Jadi ibu bisa mix sama kardio. Jadi udah nggak boleh kalau yang HNP itu yang weightliftingnya core. Jadi yang apa namanya postural spinal yang belakang gitu ya. Kayak angkat beban yang tanpa pegangan itu nggak boleh ya, yang tanpa apa namanya fondasi buat biar dia terfiksasi kiri kanan gitu itu nggak boleh. Dan mungkin bebannya dikurangin ya, nggak boleh misalnya bebannya lebih dari 2,5 gitu ya, 3 kilo juga itu masih diperhitungkan lah 2,5 2 kilo lah ya, kayak gitu Bu ya. Ya mungkin sudah selesai ya Ustazah atau Ibu. Ya, ya dok, sudah selesai. Alhamdulillah, jazakillah Alhamdulillah. khairan dok. Anak Sama-sama kembali ke Bu Eka. Ya. Iya, lebih baik ganti kardio. Bentar ya Ibu. Lebih baik ganti kardio beban maksimal 2,5. Oke, iya siap. Siap Ibu Cut Putri. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Kita sama-sama berusaha untuk sehat. Ya. Jazakillah khair Ibu Eka dan Ustazah. Silahkan dikembalikan ke Ustazah Halida. Atau mungkin oleh Bu Eka ditutup saja Ibu Eka. Jazakillah khair Ibu Alhamdulillah. Eka. Paham, Nam. Anak hadir. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya Ustazah. Dokter Regianti, aku anak sambil safar ini, jadi qadarullah masyafa'al. Oh iya. Eh, Ustazah. Jazakumullah khair, ahsanal jaza, Dokter Regianti atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sangat membantu bagi peserta, audiens yang sudah hadir. Ana ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah selalu memberikan antum kesehatan. Dan jika memang memiliki masalah tentang diabetes tipe 2 ini, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan bismillah ta'ala. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Dr. Regianti Permatasari. Bismillah ta'ala telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang Masya Allah, yang sangat kita butuhkan. Semoga Allah membalasnya dengan jannatul firdausil a'la dan pahala yang sangat luas, insya Allah bismillah ta'ala. Tayyib. Jangan lupa untuk mencatat ya materi yang tadi sudah disampaikan, kemudian jawaban-jawaban dari Dokter Regianti agar bisa menjadi acuan dan panduan ketika kita menghadapi kondisi seperti ini. Kemudian bisa nanti ditulis, kemudian di-upload ya di media sosial, di Instagram. Silahkan nanti di tag Rodatul Sholihat. Mudah-mudahan nanti insya Allah yang terpilih mendapatkan hadiah insya Allah dari Rodatul Sholihat. Bismillah ta'ala. Jazakumullah khair kepada semuanya. Mari kita tutup kajian parenting Rodatul Sholihat hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.